Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Semarang. Berikut 3 informasi utama hari ini. Di antaranya, cegah kasus COVID-19 meluas di lingkungan sekolah, pemerintah Kota Solo dan Semarang menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Stok minyak goreng kemasan kosong di pasar tradisional, pemerintah diminta serius menangani kelangkaan minyak goreng kemasan. Berawal dari hobi, seorang pemuda di Klaten tekun membudidayakan ayam bias sehingga menghasilkan uang puluhan juta rupiah per bulan. Kasus positif COVID-19 dari klaster pembelajaran tatap muka kembali ditemukan di Kota Solo. Kali ini di SD Marsudirini Solo. 2 siswa dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Solo langsung melakukan tes usap massal terhadap 38 orang siswa dan 6 guru Senin pagi. Mereka terlacak menjalin kontak erat dengan 2 orang siswa yang positif terpapar COVID-19. Diduga kedua siswa terpapar di luar sekolah. Salah satu siswa memiliki riwayat kontak dengan keluarga yang bepergian ke Jakarta, sedangkan satu siswa lainnya diduga tertular karena ikut mobil antar jemput menuju dan pulang sekolah. Totalnya untuk anak kelas 4 13, kalau dengan sekelas itu 14, dengan anak kelas 6 26, jadi sekitar 40. Sama gurunya? Gurunya 6, 46. 40 itu tes PCR? Yang PCR dikurangi 2, jadi 38. 40 kurangi 2, tapi yang kenanya satu-satu warga yang semuanya PCR karena harus. Kini 2 siswa yang dinyatakan positif COVID-19 sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Karena kasus COVID-19 dari klaster sekolah terus meningkat, pemerintah Kota Solo akhirnya menghentikan kegiatan belajar tatap muka selama sepekan ke depan. Para siswa kembali beralih belajar secara daring dari rumah masing-masing agar penularan virus corona tidak meluas. Sejauh ini tercatat kasus COVID-19 klaster PTN ditemukan di 32 sekolah dari tingkat TK hingga SMA. Lihat dari hasil tracing yang kemarin kan hampir 32 sekolah. Ini yang penyumbang angka positivity kita jadi tinggi. Sementara PTM-nya dihentikan seminggu atau sebulan atau gimana Pak? Kita seminggu dulu. Dinas Kesehatan Kota Solo akan gencar melakukan pelacakan kontak erat dan tes COVID-19 terhadap lingkungan sekolah maupun keluarga siswa yang terpapar. Hingga 6 Februari 2022, kasus COVID-19 di Kota Solo mencapai 438 kasus dan 26 kasus dari luar Kota Solo. Kebijakan penghentian sementara kegiatan belajar tatap muka juga diambil pemerintah Kota Semarang. Selama 2 pekan ke depan, sejak 7 Februari 2022, para siswa dari tingkat SD hingga SMA kembali beralih belajar secara daring. Belajar secara daring terpantau di SMP Negeri 16 Semarang. Suasana sekolah tampak sepi aktivitas siswa, hanya para guru yang datang untuk memberikan pelajaran secara daring. Untuk guru mengajar itu ada yang guru WFH, ada yang WFO. Kalau yang WFH ya tentunya Bapak Ibu guru akan mengajar dari rumah. Kemudian yang WFO juga akan mengajar dari sekolah. Tentunya pembelajaran tetap berlangsung meskipun Bapak Ibu guru bisa mengajar dari rumah maupun dari sekolah. Para orang tua mendukung kebijakan tersebut demi keselamatan anak-anak mereka dari paparan COVID-19. Ini saya setuju untuk daring ya, karena kan memang menjaga diri kita sendiri dan anak kita. Meskipun anak-anak saya sih sudah vaksin komplit ya Mas, tapi saya masih setuju dengan program pemerintah untuk sementara daring biar kondisi stabil dulu. Kasus COVID-19 di Kota Semarang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data sementara menyebutkan ada 384 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berbeda dengan Kota Solo dan Semarang, pemerintah Kabupaten Semarang tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka 100% di tengah ancaman gelombang ketiga COVID-19. Bupati Semarang menyatakan sejauh ini belum ditemukan kasus COVID-19 di lingkungan pembelajaran tatap muka sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan PTM. Apalagi jaringan internet untuk belajar secara daring masih menjadi kendala bagi para siswa di sejumlah wilayah. Untuk anak-anak sekolah tetap seperti biasa, cuman kita tegaskan
untuk prokesnya ini harus kita maksimalkan. Kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Semarang dalam sepekan terakhir mencapai 50 kasus. 1 kasus diantaranya varian baru Omikron, sedangkan kasus lainnya varian Delta dan Alpha. Heri Prasetyo, Ali Mustafirin, dan Yulianto melaporkan dari kota Solo dan Semarang, serta Kabupaten Semarang. Puluhan orang mahasiswa Politeknik Akbara Solo terkonfirmasi positif COVID-19. Diduga mereka terpapar saat menjadi relawan pembangunan hunian sementara pengungsi Semeru. Pihak kampus mencatat ada 26 orang mahasiswa dan tenaga pendidik yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini mereka sedang menjalani isolasi di kampus. 2 di antara mahasiswa mengalami gejala ringan seperti demam dan sakit tenggorokan. Namun secara umum kondisi mereka cukup baik. Diduga para mahasiswa terpapar saat berada di pengungsian Semeru. 2 hari yang lalu kami dikabari ada 2 mahasiswa yang merasa demam. Akhirnya setelah diantigen ternyata positif, sehingga semua 26 itu kami tarik kembali ke Solo. 2 hari yang lalu malam hari sampai di Akbara kami isolasi, paginya kami laporkan ke puskesmas, kemudian di PCR, dan ternyata ke-26 personel tersebut semuanya positif. Pihak kampus mengirim berbagai kebutuhan logistik untuk para mahasiswa dan tenaga pendidik yang tengah menjalani isolasi. Mereka juga dipantau pihak PMI dan Dinas Kesehatan Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora mengirim sampel lendir dari 24 santri Pondok Pesantren Insan Gemilang Blora ke laboratorium daerah Semarang untuk mengetahui varian corona yang melanda para santri. 24 orang santri tersebut sebelumnya dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani tes PCR. Mereka kini menjalani isolasi terpusat di asrama Pondok Pesantren. Kondisi mereka tanpa gejala. Mereka terpapar dari salah satu santri yang sebelumnya terkonfirmasi terpapar COVID-19, sedangkan santri yang negatif COVID-19 diperbolehkan pulang ke rumah orang tua. Yang negatif kita pulangkan, yang positif isolasi terpusat di pondok itu, di bawah pengawasan Puskesmas Blora Kota. Sudah kami berikan vitamin dan obat-obatan. Kami baru ngirim, hari ini kami kirim ke Labkesda Semarang untuk mengetahui varian apa yang ada di pondok tersebut. Selain 24 orang santri, 2 pendamping juga dinyatakan positif terpapar, namun mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan berlangsung surut Selasa siang. Namun warga di beberapa desa tetap bertahan di pengungsian karena curah hujan masih tinggi. Di Kampung Dukuh Tukurejo, Desa Spait, Kecamatan Siwalan misalnya, banjir yang sebelumnya mencapai 1,5 meter kini surut menjadi 1 meter. Meski demikian, kondisi ini tergolong rawan karena banjir bisa naik lagi lantaran curah hujan masih tinggi. Warga memilih bertahan di pengungsian di gudang pabrik sarung Lokatek di jalur Pantura. Ya itu Pak, mengantisipasi karena keadaan masih ini belum. Barangkali nanti hujan lagi, berarti air bisa naik lagi. Sementara kondisi banjir di bantaran sungai besar masih sangat bergantung pada debit air sungai. Jika debit air sungai berkurang, permukiman warga ikut surut. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Gubernur Ganjar Pranowo tetap beraktivitas normal setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang akibat kecelakaan sepeda Minggu pagi. Sebelum berkantor ke kantor gubernur, Ganjar memantau penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang Senin pagi. Namun penampilan Ganjar terlihat berbeda, tangan kanannya diperban dan belum bisa digerakkan secara normal. Ya kita sekarang diminta untuk berhati-hati naik pit-pitan kan gitu ya. Nikung, nanjak, kiri, kanan ada orang apa enggak gitu. Mungkin saya aja yang kemarin agak kurang hati-hati. Tapi udah ditangani Dokter Karyadi bagus banget ya, dia langsung selesai. Normal, aktivitas normal.
Gubernur Ganjar mengalami kecelakaan saat bersepeda Minggu pagi. Ganjar terjatuh di dekat bundaran Tugu-Adipura, Jalan Jenderal Sudirman sehingga lengan kanannya cedera. Politisi PDI Perjuangan tersebut langsung dilarikan ke RS Dr. Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan. Diduga Ganjar terjatuh akibat tersenggol pesepeda yang serombongan dengan dirinya. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang.